Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Ini di part 3 dari review ASRock Desk Mini X300 dan modifikasinya. Kalau di part 1 saya nambah port USB 2 yang murah gitu ya. Di part 2 nambah kipas di samping. Ini di part 3 mau nambah kipas kecil ya yang 20 mili atau 2 cm untuk di NVMe, karena NVMe yang saya pakai itu dari Vigen itu kenceng, cuman panas banget. Oh kan NVMe emang biasa panas. Saya udah coba nggak pakai kipas nih ya. Itu kan ada apa, kalau disk semuanya kan itu ada health-nya kan. Itu langsung berkurang dong 100%. Jadi berapa jam turun langsung 99%. Panik dong. Waduh, ini masih kepanasan nih, airflow-nya kurang nih. Makanya yang seperti yang dugaan saya waktu di part 2 ya. Cuman satu kipas gede dari apa namanya prosesor itu sama sekali nggak cukup untuk airflow itu kan, karena kan dia kecil banget ini. Makanya saya udah beli waktu itu yang dari 100% turun ke 99% itu udah pakai heatsink loh. Ya maksudnya heatsink yang beli biasa lah ya, yang 30.000 atau berapa gitu ya, yang merek radiator. Saya lupa mereknya apa, tapi pokoknya ada tulisannya radiator gitu di heatsinknya. Nah, nah ini yang ribet ya, itu kan tiap kali dibuka jangan lupa kabel tisnya itu direnggangin. Kalau enggak ntar dia nggak bakal bisa kebuka, nyangkut malah ntar apa ngerusak pin yang ada di motherboard gitu ya. Itu agak-agak repotnya itu aja sih. Sama ya ini nih, karena dia ngepas banget nih. Jadi si chassisnya bagian atasnya harus dibengkeng dikit gitu kalau kita mau buka keluar gitu ya. Nah, plus lagi tadi kan apa, kabel kipas samping itu kan kabelnya harus dicopot dulu, kalau enggak dia ntar ini juga apa, bikin peot pin yang ada di motherboard gitu kan. Nah ini kan susahnya ya ini aja sih ya. Emang ya wajar lah yang 230 sekian ribu sama yang ini harganya 20 ribu ya, ada tambahan kesulitan ya, wajar lah, nggak apa-apa gitu. Nah ini tetap bukanya cuma sampai segini. Kalau mau dibuka lebih jauh, mau dibuka dilepas, harus kabel USB-nya itu dicopot kayak gini nih. Nah, copotnya agak-agak PR ya, karena jari harus masuk sedikit ke dalam, karena dia ya kabelnya cuma segitu panjangnya, 30 cm kalau nggak salah ya. Udah kalau udah dicopot baru dia bisa dilepasin semuanya. Nah, tetap pakai jari kadang-kadang agak susah gitu kan, jadi harus pakai pengungkit kayak gini gitu ya. Karena uh, takut takut ini juga kan, takut merusak. Ya kalau yang rusak kabel sih gak apa-apa. Kalau yang rusak pin di motherboard itu kan masalah gitu kan. Nah ini karena mau di apa? Nah itu akhirnya udah bisa ya. Karena kan ruangan untuk manuver terbatas gitu untuk jarinya ya. Jadi itu yang susah. Nah kemudian ini udah oke. Sama itu ada satu lagi yang untuk panel depan ya. Itu juga kalau ini masih agak gampang karena dia keluar dikit masih bisa. Nah itu ya heatsink untuk NVMe ya, yang tulisannya radiator M2 gitu ya. Itu murah kok, banyak yang dijual apa. Tinggal apa namanya, search aja keywordnya heatsink NVMe, cari. Dan ini yang dua piece ya, yang atas sama bawah, jadi dia bentuknya kayak sandwich gitu ya. NVMe-nya di tengah, di atas sama di bawah ada gitu buat ininya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu penting, karena kalau nggak salah, saya lupa ya. Kalau nggak salah si Vigen ini cuma satu sisi deh, cuman atas aja gitu ya. Nah dia kalau misalnya untuk dua sisi dia penting gitu ya. Cuman ini nggak apa-apa, saya pasang aja gitu dua-duanya biar memperluas area penampang untuk ini, untuk apa namanya, untuk heat spreader gitu ya. Nah ini yang pertama, karena saya juga mau ganti kipasnya ya, kipas bawaan si AMD ini. Tapi waktu mau dibuka dia itu ukurannya agak beda dan ini keras banget ya. Maksudnya kan kita nggak mungkin nekan sekuat tenaga, karena kan pasti ntar motherboardnya apa peang gitu ya, bengkok gitu kan. Makanya nih coba pakai obeng kecil. Jadi dia ukurannya agak aneh tuh untuk ininya. Ini tadi mau dicoba apa? Pakai pengungkit gitu untuk masuk, cuman ternyata nggak kuat gitu ya. Jadi apa, dia
malah jadinya kemakan gitu ininya, karena ukurannya agak aneh sih. Saya nggak tahu, mungkin karena obeng saya nggak ada yang standar kali ya. Tapi jadi kalau pakai yang gede nggak bisa, pakai yang kecil kecilan, pakai yang sedang tadi yang warna yang merek Orico ya, yang warna biru turquoise itu bisa, cuman pegangannya kecil gitu ya, nggak bisa ini. Nah ini nanti apa? Setelah nyoba sekian banyak gitu ya, coba sampai udah stres gitu. Nah ini kan iya lo nyoba gitu apa? Karena kan pegangan obengnya juga kecil ya, dia nggak bisa megang di tangan dengan mencengkram tangan dengan gampang karena kan dia licin juga ya. Ini emang agak-agak susah sih. Jadi dan lagi susahnya bukan cuma karena itu, karena kan dia ya apa? Bagian bawahnya kan motherboard nggak rata kan, ada risernya apa namanya ya, dudukan buat baut sama mur gitu kan. Jadi dia agak kayak panggung gitu kan naik. Nah kalau kita tekan terlalu berlebihan, kalau pas yang di tengah yang nggak ada dudukan skrupnya, dia pasti akan peang kan, akan bengkok gitu kan. Kalau cuma bengkok nggak apa-apa, tapi kan kalau bengkoknya motherboard itu pasti akan ada solder-solder yang merekah. Nah itu yang saya hindarin gitu. Jadi gimana ini apa akhirnya, karena saya emang pengen ganti. Gara-gara apa? Gara-gara si NVMe ini, karena dia udah kritis kan. Turunnya bisa kelihatan langsung gitu dari 100% ke 99. Jadi pakai berapa jam itu langsung kelihatan gitu turun kan. Wah, ini bahaya sekali nih. Jadi ini udah harus mutlak gitu, harus ganti, walaupun misalnya nggak bisa atau gimana, tetap ini harus diganti gitu. Karena saya nggak ngelihat ada opsi lain untuk nambahin kipas di depan. Ya mungkin ini salah satu opsinya tuh nambahin kipas kecil di depan, tapi kipas kecil ini dia anehnya itu, saya kalau nggak salah ingat ya, dia 12 volt gitu. Jadi aneh, biasanya kan kipas ada yang 5 volt ya. Cuman kalau prosesor emang dia 12 ya. Nah ini tetap nggak bisa tuh ya pakai obeng T itu karena kegedean gitu matanya. Nah jadi agak-agak bingung juga kalau misalnya ada colokan Molex ya. Molex kan ada 5 volt, ada 12 volt, itu gampang tinggal ngurut. Yang kuning atau yang merah ya kalau nggak salah. Ya tinggal dua itu aja, saya lupa gitu urutannya. Tapi atau kalau itu ngambil dari Molex ya. Kalau ngambil dari SATA, kalau saya nggak salah juga ada deh. Tinggal di apa? Kita kletek, karena saya punya kabel SATA banyak yang udah nggak jalan gitu kan, tinggal dipotong gitu aja. Nah, ini tadinya tuh lagi bingung kenapa ini sebenarnya sih nggak bisa di mana, apa emang bautnya, feeling saya sih bautnya nih di lem nih. Karena beneran nggak gerak sama sekali. Maksudnya kalau misalnya apa dia gerak gitu ya. Kalau ini benar-benar nggak gerak, kayaknya mau dilem gitu ya. Apa gimana, saya nggak ngerti lah ini. Ke heatsinknya gitu maksudnya ya, ke heatsinknya. Karena kalau yang ke motherboardnya kan dia ada cetekan apa sih namanya itu ya. Ada kaitnya kan. Ya soalnya kalau kalau zaman dulu, kalau zaman dulu tuh ada emang yang heatsink yang di pakai mur gitu ke motherboard ada. Tapi dulu zaman jahiliyah banget ya. Nah, saya mau gantiin pakai kipas itu. Ini kalau nggak salah mereknya Delta atau Foxconn sih. Kalau lihat dari bentuknya sih Delta tuh ya, ada logonya, logo segitiga. Nah, itu mau dimasukin di bawah itu mepet sih, mepet tapi bisa harusnya. Kalau saya lihat sekilas tuh bisa gitu ya. Taruh di bawah, jadi biar biar kelihatannya lebih slick gitu kan ya, nggak kelihatan di atas. Cuman ya opsi lain kalau misalnya nggak bisa ya udah taruh di atas gitu kan. Nah, tadi di atas lagi nyoba kepentok apa enggak gitu dengan kisi-kisi atau apa, ternyata nggak kepentok. Jadi worst case-nya itu ntar taruhnya di atas gitu kan. Nah ini kan kalau kipas zaman sekarang tuh kan dia 4 kabel ya. Jadi ada buat ya plus minus, kemudian ada buat apa indikator RPM, sama buat ngatur speednya gitu kan. Kalau yang dulu awalnya 2, kemudian 3 buat ngelihat RPM-nya berapa. Tapi yang lainnya semua diatur otomatis. Kemudian yang 4 itu bisa diatur manual gitu. Mau speednya berapa? 10%, 20%. Kalau nggak salah sih rata-rata motherboard pakainya persen gitu ya. Jadi bukan pakai berapa RPM. Karena males juga sih. Ya kan tinggal berapa persen aja, lebih lebih enak gitu mikirnya. Nah ini kalau mau taruh di dalam gitu ya males ngelobangin ngebor kan, sayang kan. Ya udah pakai kabel tis lagi. Cuman ya itu tadi itu kan. Dia nggak sampai ujung banget. Jadi
kalaupun mau pakai kabel tis, pasti dia nggak nempel rapet ke atas gitu kan. Karena kabel tis itu kan juga dia kaku ya. Jadi pasti ada rongga. Nah, kalau dia nempel ke atas itu pas banget. Cuman karena ini nggak langsung jadi ada rongga, itu jadi mungkin ada sedikit nanti ada masalah sih. Ya, biasalah kalau itu. Jadi di sini niatnya adalah mengganti kipas prosesor sama nambahin kipas untuk NVMe karena eh, itu udah urgent banget ya, udah urgent banget karena ya NVMe-nya Vigen itu murah dan cepat, cuman panas. Tapi panas sih nggak apa-apa ya, kayak sebenarnya Samsung Evo juga panas gitu, cuman ini panas dan gampang rusak gitu ya. Jadi makanya karena emang sih sudah pernah waktu pas ngetes tuh ya dia kalau speednya rata-rata sama sama si comparable gitu sama si Samsung atau apa. Cuman masalahnya dia panasnya waktu itu kan kalau saya baca gitu ya. Emang dia perlu kalau terlalu dingin juga jelek dia performanya jelek. Jadi NVMe itu perlu kalau nggak salah 50 derajat atau 40 sekian ya. Nah, segitu tuh optimal dia. Cuman ini tuh sampai 80 climbing terus 90 sampai waktu itu jadi pas 100. Nah, itu dari 100 udah 100 derajat Celcius nih. Itu langsung turun 100%, 99. Oh, makanya langsung buru-buru matiin tuh kan. Ya daripada rusak. Ya kalau rusak ya udahlah, tapi masalah data, masalah OS kan males kan. Paling males tuh nginstal OS kan, nginstal Windows segala macem. Nginstalnya nggak apa-apa, tapi kan banyak perintilan settingan-settingan kecil di OS-nya, di Explorer-nya, di Total Commander, di file Explorer yang saya pakai Total Commander, di browsernya saya pakai ada beberapa gitu kan, settingnya beda-beda semua gitu kan. Belum lagi di apa untuk image viewer kayak Irfan View yang saya pakai, belum lagi ntar pas di USB apa namanya colokan USB developer kit itu ya, kalau pas kita nyolok HP, kalau misalnya mau pakai um, Droid Cam atau mau pakai Irion tuh kan beda. Ntar belum lagi ada settingannya si OBS, belum lagi ada settingannya si PostgreSQL. Wah, lu banyak banget. Belum lagi Power BI segala macam gitu kan. Nightmare sih itu. Install OS-nya mah cemen. Install OS pakai enter tinggal selesai kan. Bukan itunya. Tapi membuat semuanya up to speed gitu sampai ke kondisi kita kerja biasa. Itu yang resenya. Nah, ini lagi ngotak-atik gitu kan, masang gimana caranya? Ya dilem sih kalau mau bisa. Jadi akhirnya kalau nggak salah nggak pakai kabel tis, bukan pakai kabel tis yang plastik ya, tapi pakai kabel tis yang biasa yang diputer-puter, yang dipelintir-pelintir gitu loh. Yang kayak biasa buat ngelilit kabel gitu ya. Nah, akhirnya pakai yang itu bisa nih. Agak rapat kan? Rapat ya. Walaupun ya nggak rapat banget. Tadi udah sempet mikir pengen dilem. Untung nggak dilem sih. Kalau dilem bagus emang dia rata banget. Cuman kalau ternyata nggak pas gimana? Nah, ternyata nggak bisa masuk kan rese. Ya nggak. Kepikirannya gampang. Pakai apa? Hot glue. Hot glue kan kenceng tapi itu masalahnya kan. eh, Apa namanya? Kenceng tapi gampang dibuka kan. Cuman si hot glue itu kan nggak kokoh-kokoh banget gitu, apalagi dia ini kan grinding apa kipas muter kan, getaran terus kan. Itu tinggal tunggu waktu seminggu paling lama sebulan pasti jatuh. Kalau udah jatuh pasti cihuy banget tuh, kerinting bunyinya karena dia pasti kan kena ke heatsink gitu kan. Kalau itu doang nggak apa-apa, kalau kena ke RAM, kena ke NVMe agak jauh ke bawah sih, tapi yang pasti RAM yang kena sih. Dan itu rasanya kan RAM kan lumayan DDR4 gitu kan. Ya nggak semal DDR5 sih, cuman tetap aja gitu kan rese. Yang harusnya bisa dihindarin. Makanya saya nggak pakai hot glue gitu. Nah, karena yang bikin ribet lagi satu lagi nih, apa tuh? USB port tadi. Akhirnya ya akhirnya USB portnya dicabut dari situ, tapi tetap dipakai. Jadinya dipindahin ke belakang gitu. Cuman ini masih nyoba, ternyata dia nggak bisa karena kepentok sama si USB port itu ya. Karena USB portnya paling ujung itu nggak masalah, tapi kabel dia ada kabel itu lagi tuh yang masalahnya. Jadi ini masih nyoba-nyoba bisa nggak sih gue tuh kan, kabelnya dia kan berbentuk ular harus ke situ kan, sementara nanti itu akan digencet oleh si kipas kipas Delta ini yang 12 cm kan, yang 120 mili. Itu dia masalahnya.
Kalau dia bisa wireless sih oke gitu ya. Itu dia. Atau enggak kabelnya lemes deh, kabel tipis misalnya gitu ya. Ini NVMe yang saya pakai yang si Vigen itu ya. NVMe 256 GB harganya 283.000. Murah banget kan, masih dibanding Samsung atau apa. Jadi kalau ini murah tapi reviewnya bagus. Jadi ada yang merek lain, saya nggak mau sebut merek ya, yang ngetop banget tuh, banyak kalau kalian cari NVMe gitu ya, munculnya dia banyak gitu, tapi itu reviewnya jelek gitu. Coba, ini tadi saya lagi habis nyari. Ini enak loh, bumbu nasi goreng bambu ini. Kok jadi ngomongin makanan pula. Tim grup ini lumayan. Yang kayak gini nih, kayak gini nih. Udah gitu dia nggak terlalu murah-murah banget pula. Tapi enggak sih, dia murah kalau untuk ukuran ininya. Nah kan, untuk ukuran kapasitas ya. Kapasitas dia 256 GB. Nih kalau nggak salah 512 berarti. Nah yang ini, sebenarnya dua ini nih. Jadi banyak banget yang apa ngeluh masalah panas. Cuman kan gini, mungkin kasusnya sama Vigen. Tapi Vigen tuh merek yang saya udah kenal. Kalau ini belum, ya nggak tahu ya. Mungkin misalnya ada, apa saya udah pernah pakai dulu, bagus nggak? Ya udah nggak apa-apa. Kalau saya belum sama sekali, jadi nggak mau gambling gitu kan. Apalagi ada yang merek saya udah kenal, harganya sama, lebih murah dikit malahan ya. Karena ini kayaknya waktu itu ngetop banget gara-gara kenceng dia, ya. Bikin kaget karena dia sama gitu dengan Evo. Ini juga sama, cuman ya itu masalah panas. Nah, dan karena ini mereknya saya udah kenal gitu, ini yang saya beli ya. Kemudian, oh ini adaptor kalau buat ini ya, di komputer saya yang satu lagi yang small form factor ya, yang saya pakai buat batu sera. Nah, heatsink kalau nggak salah yang ini bukan sih. Ini nggak bisa diklik, ini udah nggak bisa. Tapi bukan yang ini yang saya pakai. Yang saya bilang tadi itu yang ini nih. Yang dia atas bawah gitu ya. Tapi ini kayaknya stoknya habis. Nah, ini nih, radiator ya kan. Jadi dia ada bagian atas sama bagian bawahnya. Bagian bawahnya bentuknya U. Jadi, nah, dia masuk ke tengah-tengah nih NVMe-nya. Gitu. Jadi di bagian atas sama bawah harus dikasih apa? Heat pad atau apa ya, yang ya mau pakai heat putty juga boleh, cuman kan mahal ya, pakai heat pad aja, murah itu. Nah, itu dia kalau untuk si ininya. Kemudian yang lain nih sama, saya beli dua, kemudian saya beli lagi ini NVMe yang 512. Yang 256 tuh pakai di akhirnya saya taruh di apa? Dell ya. Ini sekarang yang 512 yang pakai di siapa nih namanya? ASRock Desk Mini X300 ya. Nah, ini yang itu di part 1 yang kalian lihat ada apa? Yang cuman lempengan ini buat RAM nih. Ini buat RAM. Tapi akhirnya nanti saya nggak pakai ini. Karena ini kan cuman ya tembaga gitu sedikit gitu ya. Saya pakai malah jadinya yang lebih bagus tapi lebih murah. Lebih murah banget, jauh lebih murah. Kalau ini kan oh, kalau buat di laptop oke lah karena tempatnya kecil gitu kan, tipis ya. Kalau yang nanti saya pakai itu lebih cocok, lebih jauh lebih murah. Murah banget, malah nggak percaya. Karena sebenarnya apa saya juga kaget begitu ngeliat, oh ada tuh, walaupun ya aluminium dia bukannya tembaga. Tapi tempat bidang penampangnya jauh lebih besar, lebih lebar, lebih inilah. Apalagi saya tadi sini. Oh ini yang tadi saya beli 2 kali ya. Udah cuman itu aja. Nah, ini akhirnya udah berhasil saya lepaskan ya, tapi dengan cara barbar ya, brutal. Dipotong pakai tang pemotong itu yang sebelah kanan tuh ya. Karena ya saya nggak mau rusak motherboard, mendingan ini aja lah yang saya rusak karena toh habis ini nggak dipakai ya. Gambling juga kan kalau ternyata pakai fan deltanya gagal gitu ya. Ini loh, ini ya benar-benar saya potong gitu. Tadinya kan mau pakai solder, cuman bahaya ntar ada lelehan plastik ya ke motherboard lagi. Udahlah, pakai cara yang lebih ganas gitu, dipotong. Jadi ini penampangnya apa? Penampakan yang lebih dekat gitu ya, lebih jelas. Jadi benar-benar saya potong. Nggak, dan tetap ditinggalin situ ya karena itu bau kayak dilem gitu loh, kayak dilem besi apa gimana, benar-benar ya mungkin. Apalagi lihat tuh di bawahnya tuh, di dudukan bawah tuh ke motherboard itu deket banget, banyak dengan ada kapasitor apa yang kecil-kecil, ada resistor kan. Nggak mau saya kalau ntar ada apa-apa gitu kan, aduh udahlah biarin aja lah, ini yang berkorban gitu. Jadi nanti ini akan digantikan kipas AMD-nya itu dengan kipas Delta gitu ya. Ini uh, tampak yang lebih dekat lagi di keempat sisi gitu ya. Kelihatan semua untuk apa, hasil karya saya dengan memotong ininya. Dan kemudian nanti ini penampakan si
kipas deltanya yang saya rencananya mau taruh di bawah gitu kan, jadi kan asik kan nggak kelihatan, dan akhirnya bisa gitu ya saya akalin pakai kabel tis yang beneran kabel tis, bukan yang di pelintir-pelintir gitu ya. Oke, segitu aja, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap sehat dan tetap semangat.